Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, sub pertemuan tentang konsep negara hukum. Oke, konsep negara hukum adalah suatu konsep yang tidak bisa dipisahkan dari kerangka hukum tata negara, mengingat hukum tata negara merupakan suatu konsep hukum bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita perhatikan gambar pertama ini, bahwa ada orang sedang memegang suatu timbangan disertai dengan memegang pedang, bahwa di situ terlihat jelas bahwa hukum berfungsi sebagai suatu titik keseimbangan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, yang di dalam masyarakat itu terdapat hak dan kewajiban. Jadi, konsep negara hukum adalah suatu konsep negara yang menciptakan satu titik keseimbangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di antara hak dan kewajiban masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedua, lihat gambar di dalam slide berikut, bahwa dalam kerangka negara hukum, sejarah membuktikan bahwa ketika kita belajar negara hukum, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah konsep kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Pada zaman Romawi kuno, kedaulatan Tuhan itu dimonopoli oleh para rohaniawan, di mana rohaniawan juga ada kecenderungan memanipulasi kedaulatan Tuhan itu untuk kepentingan dirinya, sehingga yang sengsara adalah umat manusia ketika terjadi hal yang demikian. Kemudian yang kedua, dalam setelah kedaulatan Tuhan ada kedaulatan raja. Ini juga berbahaya. Mengapa demikian? Dalam konteks raja ada istilah sabda pandita ratu. Perintah raja adalah hukum. Maka raja dengan segala monopoli kekuasaannya menggunakan seluruh kekuasaannya sebagai pengadil, sebagai pemerintahan, juga sekaligus sebagai pembuat undang-undang. Bayangkan kalau semua pusat kekuasaan menumpuk pada sumber kekuasaan yang sama, pasti akan menimbulkan bencana buat kehidupan umat manusia. Yang ada adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang berikutnya adalah terdapat model di dalam kerangka negara hukum. Pertama adalah Eropa kontinental, dan yang kedua adalah Anglo-Saxon. Model Eropa kontinental dengan ciri-ciri hukum tertulis atau hukum positif atau civil law lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, di mana hukum itu dipahami sebagai sebuah undang-undang. Jadi kalau kita berpikir di dalam kerangka negara hukum Eropa kontinental, ya hukum itu adalah undang-undang. Semua ditentukan berdasarkan aturan undang-undang. Konsep supremasi hukum didasarkan atas suatu aturan-aturan hukum yang tertulis melalui sebuah hukum tertulis yang kemudian menjadi satu hukum positif. Kemudian yang kedua, konsep Anglo-Saxon. Konsep Anglo-Saxon ini dikenal di negara-negara Eropa, tetapi adalah negara Eropa kepulauan, yaitu Inggris, Irlandia, dan lain sebagainya. Ini adalah Anglo-Saxon. Ciri utamanya apa sih dari Anglo-Saxon tadi? Yang pertama adalah sumber hukum utamanya adalah jurisprudensi. Artinya jurisprudensi mendasari kepada aspek kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Nah, kebiasaan masyarakat itu kemudian diuji di sebuah pengadilan, baru kemudian lahirlah sebuah putusan pengadilan atau jurisprudensi dan dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. Kemudian hal-hal yang paling spesifik dari kedua model negara hukum ini mari kita lihat. Yang pertama adalah konsep negara hukum Eropa kontinental. Yang pertama, ada jaminan perlindungan dan pengakuan tentang hak asasi manusia.
Jaminan perlindungan dan pengakuan HAM ini menjadi satu penting karena bagaimanapun hukum itu adalah bertujuan melindungi sekaligus juga melakukan penegakan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, terdapatnya konsep trias politika. Apa itu trias politika? Konsep suatu pemisahan dan pembagian kekuasaan. Mengapa kekuasaan harus dipisah? Yang pertama adalah konsep trias politika ini meminimalisir dampak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi harus dipahami konsep trias politika ini adalah mekanisme check and balances di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa kekuasaan yang satu diimbangi dengan kekuasaan yang lainnya, juga sebaliknya. Mekanisme check and balances ini demi menjaga keseimbangan kekuasaan dari penyalahgunaan kekuasaan. Maka ada konsep trias politika itu, kemudian ada kekuasaan pembuat undang-undang yaitu legislatif, kekuasaan menjalankan perintah undang-undang yaitu eksekutif, dan kekuasaan menguji dari sebuah undang-undang itu adalah yudikatif. Nah, kalau dilihat dari kerangka ini, Indonesia sudah memenuhi syarat belum sebagai sebuah negara yang menjalankan konsepsi negara hukum? Kalau dilihat dari kerangkanya tentu sudah. Mari kita lihat siapa yang berhak membuat undang-undang di Indonesia ini. Tentu ada parlemen dan juga ada eksekutif. Kemudian juga ada kekuasaan yudikatif yang dibagi oleh MA dan MK. Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konsep pemisahan kekuasaan. Pengertian pemisahan kekuasaan itu adalah suatu pemisahan yang sifatnya horizontal, tetapi pembagian kekuasaan adalah sifatnya vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, tidak salah, tetapi selain konsep pemisahan kekuasaan tadi berlaku dalam konteks horizontal, juga ada pembagian kekuasaan dalam konteks horizontal juga. Misalkan di Inggris ini mengenal distribution of power, pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan-kekuasaan itu dibagi ke dalam lembaga-lembaga tertentu berdasarkan distribusi pembagian kekuasaan. Kemudian pemerintahan harus berdasarkan undang-undang. Ini adalah prinsip supremacy of law atau supremacy of law itu adalah sebuah kerangka hukum dari sebuah pemerintahan. Artinya sebuah pemerintahan itu harus berdasarkan undang-undang, segala sesuatunya adalah acuannya undang-undang. Karena apa? Undang-undang sumber lahirnya sebuah kewenangan atau sebuah mandat ataupun sebuah atribusi. Jadi kekuasaan tanpa undang-undang sama juga dengan kekuasaan yang menyalahgunakan sebagai bentuk penyelewengan, karena akan melampaui batas kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Yang keempat, ada peradilan administrasi atau PT-UN. Nah, peradilan administrasi ini adalah suatu bentuk pengawasan dari lembaga yudikatif terhadap perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan pemerintahan yang dipandang merugikan masyarakat secara luas. Maka masyarakat dapat mengawasi itu melalui mekanisme peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara. Dan yang kelima adalah prinsip kepastian hukum. Semua dijalankan atas dasar kepastian hukum. Artinya kepastian hukum itu baik yang tertulis undang-undang maupun sebuah tindakan-tindakan harus didasari atas aturan-aturan hukum yang ada. Kemudian ciri negara hukum dalam konteks Anglo-Saxon. Yang pertama adalah prinsip supremasi hukum sama. Kemudian yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum, equality before the law, dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan. Nah, supremasi hukum ini sama, bahwa semua orang itu dipandang sama di muka hukum atau berhak diperlakukan sama di muka hukum tanpa kecualinya. Tentu perlakuan-perlakuan yang sama ini mencerminkan bagian dari perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Kemudian persamaan di hadapan hukum, supremasi hukum, semua tindakan pemerintahan apapun itu harus atas dasar
hukum yang menaunginya. Nah, hukum di sini adalah hukum yang mendasari kewenangan dari suatu tindakan pemerintahan terhadap masyarakatnya. Pemerintahan itu ada dua pengertian, pemerintahan dalam arti yang luas, pemerintahan dalam arti yang sempit. Pemerintahan dalam arti yang luas, segala aktivitas penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikatakan sebagai sebuah pemerintahan. Namun, pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu aktivitas penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh eksekutif saja. Terus yang ketiga, ada konstitusi yang didasarkan atas hak-hak asasi, artinya pemenuhan hak asasi. Nah, materi muatan atau konstitusi itu umumnya adalah berisi tentang bagaimana negara, juga di dalamnya ada materi-materi muatan tentang hak asasi. Hak asasi ini adalah pola hubungan antara negara dengan warga negaranya, di mana ada hak negara, di situ juga ada kewajiban negara, juga ada hak negara dan juga ada kewajiban negara. Nah, ini adalah hal yang terpenting bahwa hak asasi itu menjadi salah satu ciri atau konsep negara hukum, baik dalam konsep negara hukum Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental. Nah, kesemuanya merupakan konsepsi negara hukum. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan ada buka sesi dialog mengenai konsep negara hukum. Silahkan bagi yang merasa ada yang ingin tanyakan, silahkan kita membuka sesi untuk tanya jawab. Ada yang tanyakan? Baik, kita ulang sekali lagi bahwa konsep negara hukum merupakan suatu konsep yang dilatar belakangi oleh suatu keadaan di mana konsepsi kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan rakyat membawa implikasi terhadap kehidupan manusia, sehingga konsep negara hukum itu adalah guna membatasi aktivitas-aktivitas manusia yang berpotensi merugikan manusia yang lainnya. Sejatinya manusia itu adalah homo homini lupus, serigala buat manusia yang lainnya. Karena manusia mempunyai kecenderungan seperti serigala tadi, maka aktivitas-aktivitas pembatasan itu diperlukan demi mencegah kesewenangan-kesewenangan terhadap manusia yang lainnya. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan prinsip kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum harus dibalut dengan kedaulatan rakyat, harus dibangun dengan kedaulatan hukum. Sejarah mengatakan di zaman Romawi kuno bahwa tentang teori kedaulatan Tuhan, di mana rohaniawan itu banyak yang menyalahgunakan kerohaniawannya yang justru menimbulkan kesengsaraan buat umat manusia yang lainnya. Misalkan dijadikan tumbal, dijadikan macam-macam, dijadikan ajang objek-objek yang sifatnya merugikan umat manusia. Kedaulatan raja juga demikian. Kedaulatan raja dikatakan sebagai sumber atau pusat kekuasaan, baik itu kekuasaan pemerintahan, membuat undang-undang sekaligus sebagai pengadil. Kemudian muncullah konsep kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara ini mendefinisikan dirinya adalah tindak lanjut dari kedaulatan rakyat. Artinya rakyat memberikan kedaulatan penuh kepada negara untuk bertindak atas nama masyarakat. Namun demikian, segala aktivitas tindakan negara ataupun tindakan masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan buat manusia yang lain, maka lahirlah konsep negara hukum. Nah, negara hukum itu salah satunya dicirikan oleh dua ciri utama atau dua arus besar di dalam konsep negara hukum. Yang pertama adalah Eropa kontinental dan yang kedua adalah Anglo-Saxon. Perlu dipahami, ciri utama dari sebuah negara hukum, baik itu Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon, yang pertama adalah adanya jaminan dan perlindungan akan hak asasi manusia. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam hukum, yang diperbaiki adalah hukumnya, bukan manusianya. Sehingga kalau hukum untuk manusia,
Maka penegasan kembali bahwa jaminan dan perlindungan hak asasi manusia itu adalah ciri negara hukum. Yang kemudian, yang kedua, ada konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan ini demi mencegah pemusatan kekuasaan yang terdapat pada satu sumber kekuasaan yang sama. Dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan tadi, diharapkan akan tumbuh prinsip check and balances, mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Artinya kekuasaan yang satu diimbangi dengan kekuasaan yang lain, dan yang lainnya juga diimbangi dengan kekuasaan yang lain. Ini adalah sebagai bentuk titik keseimbangan agar tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah prinsip supremasi hukum, bahwa suatu tindakan pemerintahan baik dalam arti luas ataupun dalam arti sempit harus didasarkan atas hukum. Dan yang ketiga, adanya peradilan administrasi. Persamaannya peradilan administrasi ini adalah, kalau dalam konteks Anglo-Saxon itu adalah persamaan di hadapan hukum. Artinya masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan penyelenggara negara yang berpotensi menimbulkan persoalan buat masyarakat sendiri. Namun di dalam negara hukum itu dikenal dengan istilah peradilan administrasi, atau di Indonesia disebut dengan PT-UN. Dan di dalam konsep Anglo-Saxon, semua orang dikatakan sama di muka hukum atau equal before of the law. Terus yang ketiga adalah adanya prinsip konstitusi atau prinsip kedaulatan. Nah, di konstitusi itu isinya adalah jaminan atas hak-hak dari warga masyarakatnya, atau jaminan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Konstitusi muatannya adalah materi muatan bagaimana konteks hubungan negara dengan warga negaranya, juga sebaliknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga negara dengan yang memerintah. Itu adalah isi konstitusi. Nah, bagaimana keberadaan negara itu prinsipnya adalah perlindungan atas seluruh warga negaranya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang kemudian dibingkai menjadi kedaulatan hukum. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan ditanyakan. Untuk referensi lebih lanjut bisa dicari di buku-buku yang terkait dengan materi, bisa di bukunya Prof. Jimli atau yang lain-lain, atau Profesor Mahfud atau yang lain-lain. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.